Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Ya, Mem April berharap kalian semua tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kembali lagi kita mulai semangat lagi ya setelah PTS. Kalian akan tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, sebelum mulai belajar, Mem April ajak kalian untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh dipertemukan dengan anak-anak-Mu kelas 4 ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini yang sedang belajar dari rumah. Berikan mereka semangat di dalam belajar agar mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran yang ada dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan pembelajaran agama pada hari ini, berikan mereka semangat juga di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan urapi tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran 3. Nah, kalian boleh buka buku paket kalian. Buka buku paketnya di halaman 18. Sebelumnya di halaman 17 itu, halaman depannya judulnya adalah Sumber Hidupku adalah Allah. Sumber hidupku adalah Allah. Nah, siapa yang menjadi sumber hidup kita? Ya benar, sumber hidup kita adalah Allah. Allah sendiri yang menjadi sumber hidup kita. Nah, bisa akan baca. Kalian akan tolong simak buku paketnya ya. Di halaman 17. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti pernah dilahirkan. Nah, kita ada di dunia ini karena kita dilahirkan oleh mama kita, oleh orang tua kita ya. Peristiwa kelahiran seorang anak menjadi suatu yang membahagiakan bagi orang tua dan keluarganya. Namun, peristiwa kelahiran tidak terjadi dengan sendirinya. Bisa nggak tiba-tiba kita lahir ada di dunia ini? Tidak bisa. Tapi ada hal yang terjadi di dalamnya ya. Kelahiran seorang bayi dan proses terbentuknya janin dalam kandungan ibunya hingga kelahirannya merupakan karya Allah bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu bahwa sangat istimewa? Kamu sangat istimewa bagi Tuhan. Ya, kita sangat istimewa ya bagi Tuhan. Kalau pembelajaran yang lalu sudah kita pelajari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa ya. Sebagai manusia kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Marilah membuka Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, nanti kalian bisa baca di rumah ya. Nah, kita baca yang bagian A, rancangan Allah bagi manusia. Dalam bacaan ini kamu dapat menemukan bahwa proses Allah menciptakan manusia sangat unik. Ya, lihat kita diciptakan dari debu dan tanah. Nah, kita baca selanjutnya ya. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kepada manusia, sehingga manusia menjadi hidup dan memiliki kehidupan. Kamu dapat melakukan banyak aktivitas seperti belajar, bekerja, bernyanyi, berjalan, dan lain sebagainya. Kita dapat melakukan segala sesuatu itu semua karena Tuhan. Kita sudah tahu ya bahwa kita diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Tuhan membentuk Adam dari debu dan tanah, sehingga terus Tuhan mengembuskan nafas lewat hidungnya kepada Adam, terciptalah Adam. Terus Tuhan melihat Adam tidak baik hidup seorang diri, lalu Tuhan menciptakan lagi pendamping baginya, temannya, yaitu Hawa. Dari manakah Hawa diciptakan oleh Tuhan? Ya betul, dari tulang rusuknya Adam. Ketika Adam tertidur pulas, lalu Tuhan melihat dia sendirian, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam, diambil lalu dijadikanlah Hawa. Hawa yang akan mendampingi menjadi temannya Adam selama ada di Taman Eden. Ya, nah jadilah bahwa manusia diciptakan Tuhan, rancangan Tuhan sangat indah buat manusia. Nah, sekarang yang bagian B, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Apa artinya? Kalian garis bawahi ya. Bahwa manusia dapat bergaul dengan Allah dan mewarisi sifat-sifat Allah seperti mengasihi, menolong, memaafkan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi ketika kita dikatakan kita manusia diciptakan segambar, serupa
dengan Allah artinya bahwa kita dapat bergaul dengan Allah. Kalau waktu Adam dan Hawa, kalau kita pernah pelajari bahwa ketika di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa beserta hubungannya dengan Allah sangat dekat. Bahkan bisa berkomunikasi secara langsung. Bahkan manusia bisa berbicara dengan binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus ya. Nah, dan itu juga manusia mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang bagaimana? Mengasihi orang lain, terus menolong orang lain, memaafkan orang lain, dan juga masih banyak yang lain. Itu Tuhan buktikan ketika Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi manusia, Tuhan Yesus menolong orang lain, Tuhan Yesus memaafkan manusia, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi kita harus mewarisi sifat-sifat Allah tersebut ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang C, manusia sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Allah menciptakan bagi Adam seorang teman. Tadi sudah Mem April jelasin, yaitu Hawa. Dengan adanya Hawa, Adam tidak sendirian hidup di Taman Eden. Penciptaan laki-laki dan perempuan juga bertujuan agar manusia dapat saling melengkapi. Coba garis bawahi, apa artinya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan saling melengkapi? Artinya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia memerlukan orang lain. Itu artinya ya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia memerlukan orang lain. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghormati, saling menghargai, juga saling menolong ya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri, tapi kita butuh orang lain ya. Oke. Nah, sekarang yang bagian D, tubuh manusia adalah rumah Allah. Kamu telah mengetahui cara Allah menciptakan manusia dengan tujuan-tujuannya. Sekarang apakah kamu dapat mengerti bahwa sumber hidupmu adalah Allah, Allah yang menciptakanmu dengan rancangan dan tujuan yang dirancangkan Allah kepadamu. Ya, bahwa kita diciptakan Tuhan dengan rancangan dan tujuan yang sudah dirancangkan Allah buat kita masing-masing manusia. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat Miss April, buat kalian masing-masing berbeda. Nah, Mem April, Miss April bisa seperti ada saat ini, itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Dengan siapa Miss April tinggal, keluarga Miss April siapa, terus Miss April menikah dengan siapa, anaknya Miss April siapa, teman-temannya Miss April siapa, pekerjaannya Miss April siapa, itu sudah menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Begitu juga dengan kalian, masing-masing ketika kalian sekarang ada berada di keluarga kalian, itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan menempatkan kalian di situ. Yang mungkin kalian saat ini belum bisa mengerti, tapi yakinlah, dengan berjalannya waktu kalian akan mengerti mengapa kalian ada di tengah-tengah keluarga kalian, mengapa kalian berada di tengah-tengah sekolah kalian di AFO Sawangan, mengapa kalian harus berada di tengah-tengah teman-teman kalian. Itu kalian akan semakin sadari kalau hubungan kalian dengan Tuhan semakin lebih baik. Kalian bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, ya. Nah, kamu harus juga menghargai kehidupan sesama manusia, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kelahiranmu menjadi bukti Allah Maha Pencipta. Seluruh tubuhmu adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jagalah kehidupanmu sebagai tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan rusak tubuhmu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan rusak tubuhmu dengan sesuatu yang tidak berguna, yang dapat membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Contohnya apa? Menurut kalian bagus tidak itu kalau kalian begadang? Artinya tidur larut malam. Tidak baik. Kenapa? Anak-anak itu bagusnya tidur itu adalah seperti kalian sudah pelajari di kelas 3 ya, 8 jam. 8 jam adalah waktu tidur yang sehat buat seorang manusia, apalagi anak-anak seperti kalian dalam masa pertumbuhan. Nah, kalian tapi tidur larut malam, tiba-tiba kalian tidur jam 12 malam, jam 1 malam. Pada saat pagi hari
pada saat belajar kalian ngantuk, itu kalian merusak tubuh kalian. Kalau terus-menerus kalian seperti itu, tubuh kalian lama-lama akan lemah, dan kalian akan jatuh sakit. Ya, oke. Jadi gunakan tubuh kalian dengan baik, jangan rusak tubuh kalian dengan hal-hal yang tidak baik. Oke. Nah, dalam penjelasan Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, membacakan teks ini bercerita tentang Allah untuk menciptakan manusia. Rencana itu kemudian dibuktikan dengan Allah melakukan proses penciptaan manusia. Proses itu dimulai dengan menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah menciptakan Adam dari debu tanah, kemudian mengembuskan nafas kepada Adam. Nah, itu adalah proses penciptaan manusia. Penciptaan manusia berlangsung sangat unik. Oleh karena itu, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, yaitu imago Dei. Sudah kita pelajarin ya. Jadi sudah pernah kita pelajari bahwa manusia diciptakan sangat unik, berbeda dengan manusia ciptaan Tuhan yang lain. Kalau ciptaan Tuhan yang lain, ketika Tuhan menciptakan terang, jadilah terang, hanya berfirman. Tapi ketika manusia tidak seperti itu. Tiba-tiba jadilah manusia, jadilah Adam dan jadilah Hawa. Tidak seperti itu. Tidak. Unik sekali bahwa Adam diciptakan dari debu dan tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu sangat unik. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan Allah saja. Bahkan orang lain, pencipta yang terkenal sekalipun, yang hebat sekalipun, tidak bisa melakukannya. Ya, oke. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, teks ini bercerita tentang tujuan penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu manusia saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, dengan menciptakan manusia lebih dari satu, kita belajar bahwa manusia saling membutuhkan agar dapat bertahan hidup. Contohnya Mem April deh yang sudah menikah, atau mama papa kalian yang sudah menikah. Mem April ketika semakin dewasa tidak bisa hidup sendiri. Mem April butuh pendamping, butuh seseorang untuk mendampingi Mem April, yaitu yang menjadi suami Mem April sekarang. Ya, Mem April sudah bersuami dan itu kami berdua saling melengkapi. Apa yang menjadi kelemahan, kekurangan Mem April ditutupi bersama dengan suami, begitu juga suami. Sama seperti orang tua kalian. Atau kalian dengan teman kalian deh. Misalnya kalian punya sahabat. Sahabat kalian ini punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan kalian. Contohnya seperti ini. Teman kalian punya kelebihan dalam bermain bola, tapi kalian tidak bisa. Terus akhirnya teman kalian mengajari kalian, kan saling melengkapi. Terus kalian bisa bermain, misalnya bisa berbahasa Inggris dengan baik, kalian mengajari teman kalian bisa berbahasa Inggris. Akhirnya kalian bersahabat, saling melengkapi, bisa saling mengajari, ya, saling melengkapi. Ini artinya ketika kalian nanti dewasa, saling membutuhkan, seperti Mem April yang sudah menikah atau mama papa kalian yang sudah menikah, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kalian. Kalian butuh mama kalian, kalian butuh papa kalian, dan juga mama papa butuh kalian. Kenapa? Untuk melengkapi hidup mereka, supaya keluarga mereka semakin lengkap dengan kehadiran kalian. Ya, oke, itu artinya satu keluarga yang indah. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar secara umum bahwa manusia diciptakan Tuhan sangat unik, ya, dan bahwa kita harus menyadari bahwa sumber hidup kita adalah Allah. Tidak ada yang lain sumber hidup kita. Jadi kita harus menghargai Tuhan yang sudah memberikan hidup buat kita. Oke? Nah, oke, sampai di sini dulu. Nah, yang menjadi tugas kalian, buka buku paket kalian. Buka buku paket kalian, ini menjadi tugas buat kalian di sini halaman 22. Kalian di sini boleh bertanya kepada orang tua kalian di kegiatan 4 ya. Ini tugas kalian, tugas PR. Wawancarailah orang tuamu tentang pertolongan Tuhan saat kamu lahir.
tulislah hasil wawancaramu dan laporkanlah, buat tertulis aja ya kepada Mem April ya. Nah, bagaimana kondisimu saat lahir? Misalnya berat badanmu berapa, berat badan kamu berapa, terus kamu lahirnya dalam keadaan normal atau operasi sesar, kamu bisa bercerita. Misalnya sini, kondisiku saat lahir normal, berat badanku misalnya 3,5, aku dilahirkan secara normal. Saya tulis nama kalian, misalnya Alicia lahir secara normal, berat badan Alicia 3,5. Terus bagaimana Tuhan menolong saat aku lahir? Itu tadi ya, aku lahir dengan cara normal, aku lahir dengan cara operasi sesar. Nah, apakah yang orang tuaku rasakan saat aku lahir? Tanya mama papanya. Mama papa, apa yang mama papa rasakan saat aku lahir? Nah, misalnya papanya boleh tanya papa, atau omanya boleh tanya oma. Oh, papa, mama boleh. Pokoknya keluarga kalian ya, yang mendampingi kalian ketika kalian lahir boleh. Terus apa yang misalnya papa merasa ketika aku lahir, papa merasa bahagia, papa merasa senang, mama merasa senang, bersyukur kepada Tuhan. Atau apa yang kalian mau wawancari kepada orang tua kalian ya, untuk tugas PR kalian. Oke. Nah, terus yang menjadi PS-nya kegiatan 2 di halaman 22. Buatlah surat ucapan terima kasih kepada Allah sebagai sumber hidupmu. Surat untuk Allah ini boleh dalam bentuk doa. Jadi 3-4 kalimat, jadi satu paragraf ya. Kalian buat satu paragraf ucapan terima kasih kepada Allah bahwa Allah adalah sumber hidup kalian. Ya, jadi PS-nya di kegiatan 2, PR-nya di kegiatan 4. Jadi itu saja tugas kalian. Itu saja tugasnya. Nah, Miss April berharap kalian boleh mengerjakan tugas dengan baik, dengan tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kami sangat unik dan sangat baik ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami begitu indah tubuh yang begitu sempurna ya Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa kami yakin percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur Bapa atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh melakukan apa yang mereka pelajari, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur karena Tuhan adalah sumber hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, juga berikan orang tua mereka juga semangat, juga berkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua mereka di dalam bekerja dan juga mendampingi mereka belajar Tuhan. Tuhan, kami sungguh merindukan Tuhan, kami boleh bersekolah kembali ya Tuhan. Untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan, pulihkan kembali bangsa kami bahkan dunia kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami bahkan dunia kami Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah setiap doa permohonan kami Tuhan. Kami merindukan kembali bersekolah, kami merindukan kembali bermain bersama-sama dengan teman-teman kami, beribadah bersama dengan teman-teman kami dan juga guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami juga merindukan Tuhan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat, God bless you, bye-bye.